Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Shalom. Saat ini kembali saya datang menyumpai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur karena saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk kami boleh datang menghampirimu. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunanmu, mohon hikmatmu turun atas kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini, firman Tuhan terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23 bagian A saja. Satu ayat ini kita baca dan saya akan bacakan bagi kita. Kolose 1 ayat 23 bagian A, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa maksud dari ayat ini? Rasul Paulus menekankan begitu rupa. Tetapi perlu kita tahu bahwa orang-orang yang percaya harus berpegang teguh kepada Kristus. Oleh sebab itu tema dari perikop bacaan kita ini dikatakan keutamaan Kristus. Kenapa? Karena di dalam pembacaan kita ini dan penekanan dari ayat yang kita baca adalah sangat penting bagi kita orang percaya. Dan untuk itu saya mau mengajak kita untuk kita coba mencerna baik-baik dari penekanan ayat ini. Kenapa Rasul Paulus begitu menekankan ayat ini? Dikatakan di sana bahwa harus kita bertekun di dalam iman. Iman kita kepada siapa? Di perikop bacaan kita ini dikatakan bahwa keutamaan Kristus itu penting bagi kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya akan sampaikan lewat bacaan kita ini. Kalau kita kembali, kita naik ke atas di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22 di sana itu menjelaskan tentang apa itu dengan yang berkaitan dengan keutamaan Kristus. Yang pertama, karena ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Keutamaan Kristus di dalam apa yang kita harus yakini perlu kita tahu, karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, ialah yang utama dari segala yang diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yang ketiga, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Yang keempat, ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Yang kelima, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang terakhir, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dari apa yang kita baca tadi berkaitan dengan masalah keyakinan kita kepada Kristus, sehubungan dengan tema atau perikop dari bacaan ini, bahwa keutamaan Kristus adalah yang penting bagi kita, bagi orang percaya. Dan oleh sebab itu, penekanan demi penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini ini penting buat kita. Bahwa yang pertama dikatakan dia adalah gambar Allah. Yang kedua, bahwa di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dan yang ketiga, dikatakan di situ ayat yang ke-17,
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan semuanya ini merupakan suatu penetapan atau ketetapan bagi kita sebagai orang percaya untuk kita pegang teguh. Untuk itulah kenapa kita harus bertekun dalam iman dan jangan bergeser dari keyakinan kita kepada Injil Kristus. Jangan goyah dan jangan bergoncang hatimu, imanmu. Saya kira demikian firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk mengakhiri pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena tentunya kami sangat percaya bahwa Engkau adalah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam segala keputusan-Mu. Demikian pada saat ini kami datang dan berdoa kepadamu, mengucap syukur karena perenungan firman Tuhan pada saat ini menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami boleh terus mengiring Engkau, percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.